Shalom, hai. Welcome to BWCC Online Sunday Celebration. Kami sangat mengalu-alukan Anda semua untuk menyertai kebaktian online ini. Dan di bawah ini kita ada chat box dimanapun kita berada, di dalam YouTube, Facebook, ataupun Zoom. Kita pakai chat box ini untuk kita interact dengan sesama kita. Amin. Jadi kita katakan haleluya, kita katakan amin, kita katakan puji Tuhan, kita bagikan reaction love, kita bagikan reaction like di dalam chat box kita. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari saya pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang melingkupi hidup kami Tuhan, yang tak berkesudahan dalam hidup kami, selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu mencukupi kami. Kasih setiamu Tuhan, yang selalu berada di dalam dan mengelilingi hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh diberkati karena Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk kebaktian ini. Walaupun kami berada di tempat yang berbeza, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya 1-2 orang berkumpul dengan cara apapun, Engkau ada di sana secara khusus untuk memberkati dan menyediakan berkat-berkat rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Biar kami pulang membawa berkat sukacita dan damai sejahtera dan berkat daripada firman-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 hingga 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini. Jadi jemaat Tuhan, mari seterusnya kita masuk ke dalam praise and worship. Kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Enjoy the worship and enjoy the service. Dan Tuhan memberkati kita semua. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you say. Through the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness
Yes, God. Great is your faithfulness to me. From the rising sun, From the rising sun to the setting sun, I will praise you, God. your name. Great is your faithfulness to me. I still bless you. 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 I will bless you, Lord. I want to sing. I still bless I want to sing of your greatness, Lord. We want to worship you, God. We want to proclaim that your love, Lord, will never end. Yes, Lord. We want to sing, Lord, of your greatness, Lord. I want to bless you, Lord. I want to still trust in you, Lord. I want to still trust in you, God. Let me sing, let me sing. Yes, Lord. I still bless you. I still bless you. I want to say, yes, Lord. You've been faithful, Lord. Yes, Lord, your love will never run out, Lord. Yes, Lord. Of your precious God. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise, Lord. Yes, God. From the rising sun. from the rising sun to the setting sun, how we praise your name. The rising sun to the setting sun, how we praise your name. Great is your faithfulness to me. Hallelujah, Lord. Your faithfulness is great. Your faithfulness is great, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Haleluya. Thank you worship team yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dan saya percaya kita semua diberkati, ada amin. Praise the Lord. Nah, seterusnya mari kita masuk ke dalam ruangan persembahan dan persepuluhan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua, dan khusus bagi yang berbangsa Cina yang menyambut tahun baru Cina, saya ingin mengucapkan Gongxi Fasai, Xing Nian Kaila. Alright, secara pribadi saya saya merasakan diberkati, dan saya dapat feel itu saya diberi kekuatan yang baru untuk tahun baru ini, karena tahun lepas saya mengalami banyak hal yang sangat-sangat mencabar, hampir buat saya putus asa, yang meletihkan saya, dan saya sangat terbeban. Tapi cara Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, Dia memberi saya harapan, Dia memberi saya kekuatan untuk untuk mengatasi semua itu. Dan saya percaya kita semua pernah mengalaminya, bukan? Sehingga apa yang saya dapat itu, berkat yang saya dapat itu, saya dapat menjadi saluran berkat kepada orang-orang sekeliling kita. Dan itu yang membuat saya sedar yang wow, saya boleh buat begini untuk dorang, dan mereka juga rasa sangat-sangat diberkati. Oke? Jadi saya ingin membawa kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, untuk ayat ini saya secara jujur di mana kami sekeluarga, kami ada satu family business di mana kami memberi sewa kemah untuk orang-orang yang untuk event-event customer kami lah. Jadi saya sempat mengeluh di mana kami sekeluarga, hanya kami sekeluarga yang sibuk, sangat pack jadwal kami di bulan 12 itu, yang pergi pasang buka itu camp di dalam bulan 12 itu. Karena kalau melihat keluarga-keluarga lain, saya jujur saya jealous juga, sebab melihat keluarga lain yang begitu happy, sebab mereka bersama-sama membuat preparation untuk event dorang, untuk Christmas di dalam gereja. Mereka berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara yang jauh. Jadi saya sempat jealous yang kenapa kami tidak begitu saya pun mau begitu. Kenapa kami tidak boleh relax dalam bulan 12 nih? Sepatutnya kami bersama-sama keluarga, dengan keluarga yang jauh-jauh datang sini. Ya begitulah. Jadi tanpa saya sedarkan di mana sebenarnya saya ingin berkat itu datang, saya ingin berkat begitu. Tapi apa yang kami satu keluarga lakukan di dalam bulan 12 ini, di dalam musim Christmas ini, kami memberi orang sewa kemah semua itu. Actually Tuhan memberi kami satu berkat itu tanpa saya sadar, di mana apa yang kami lakukan tuh memang sangat memenatkan, memang sangat memberi kami tekanan, karena kami dikejar dan terkejar-kejar masa kami. Dan lain lagi pelayanan di kampung, lain lagi sebab kami juga terlibat pelayanan di kampung, sangat-sangat memberi kami tekanan lah. Jadi di tahun ringkas cerita di hujung tahun di mana kita menyambut New Year, dan di sana saya diberi kesadaran actually kami sudah banyak memberi pertolongan mereka. I mean apa yang mereka order itu kami terus melakukan dengan segera,
Dan di penghujung, di saat selesainya event mereka menggunakan kemah kami, dan mereka sangat-sangat berterima kasih, mereka sangat-sangat diberkati, dan saya tidak sangka pun dengan pekerjaan ini kami dapat memberkati mereka, dan mereka sangat-sangat happy lah dengan event mereka, dengan kemah kami itu. Mereka macam seolah-olah dalam bulan 12 ni tidak orang sewa camp, tapi sebenarnya ada begitu. Jadi disebabkan itu kan mereka sangat-sangat bersyukur dan terima kasih dengan kami semua. Dan di sana baru saya sedar, oh sebenarnya inilah berkat kami. Dan di dalam berkat yang kami terima tuh, itu juga yang kami salurkan berkat kami kepada mereka semua, yang sebab mereka sangat-sangat memerlukan. Mereka tidak sangka pun itu actually ada orang yang memberi sewa kepada memberi sewa camp di dalam bulan 12 itu, sebab sangat jarang orang melakukan semua itu. Dan dalam masa yang sama saya juga diberi teguran, di mana kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Nah, di sini kenapa saya diberi teguran yang sangat-sangat luar biasa? Sebab di saat kami menerima berkat itu, dalam masa yang sama saya juga pernah saya juga boleh dikatakan menghakimilah. Saya menghakimi mereka karena ada customer kami, dorang sangat-sangat cerewet, dan kadang saya merasakan orang bilang panas hati gitu. Jadi kan saya menghakimi mereka dalam sambil melakukan pekerjaan itu. Dan di mana saya jumpa ayat ini, saya sangat-sangat diberi teguran yang sangat-sangat luar biasa, karena saya tidak sadar pun sebenarnya saya sudah menghakimi mereka. Dan karena kita, walaupun kita memberi berkat kepada orang lain, menjadi saluran berkat kepada orang lain, tetapi kita bukan orang yang sangat-sangat perfect, kita bukan orang yang sempurna untuk melakukan hal itu, dan kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kita sudah menghakimi mereka, itu sudah salah, bukan? Jadi terima kasih kepada Tuhan karena saya diberi kesadaran di mana ketika saya ingin memberi, biarlah saya belajar something lah. Ketika saya memberi, saya perlu memberinya dengan penuh kasih, karena itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Marilah kita memberi dengan penuh kasih yang seperti mana Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman, atas perkongsian yang sudah kami dengar Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang menunggu di masa hadapan ini Tuhan Yesus, dan Tuhan ingin memakai setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, meskipun kami letih lesu Tuhan, meskipun kami mengeluh, kami pernah menghakimi, kami pernah menggosip Tuhan, tapi Tuhan, saya percaya Tuhan tetap ingin memakai setiap kami Tuhan. Dan dengan itu kami sangat-sangat minta pengampunan kesalahan kami daripada Engkau Tuhan Yesus, karena kami mau di dalam naungan Engkau Tuhan. Kami mau dipakai Engkau Tuhan Yesus, karena kami mau bersama-sama dengan Engkau untuk melaksanakan pekerjaan Engkau ya Bapa. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, dan kami ingin memberi yang terbaik untuk melakukan hal-hal pekerjaan surgawi ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ajar kami untuk rendah hati Tuhan, ajar kami untuk
menjadi berkat kepada orang lain ya Bapa. Dan sebentar lagi kami Tuhan, kami ingin memberi ya Bapa, bila Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena saya percaya mereka yang tangan-tangannya memberi ini Tuhan Yesus, mereka ada satu pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Mereka ada satu kasih yang mereka dapat daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau terus memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan, agar mereka menjadi saksimu yang luar biasa kepada orang lainnya Bapa, supaya orang lain melihat Tuhan, melihat sebagai orang percaya ini Tuhan Yesus, supaya mereka melihat semua itu datang daripada kasih daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan dalam tangan Engkau, di dalam nama Yesus yang berkuasa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya kita boleh bank in di dalam public bank, nombor account yang sudah tertera di skrin Anda. Kita boleh rujuk di sana, dan kita juga boleh scan QR code untuk saluran secara online. Oke, dengan rujukan Anda, Anda boleh letak BWCC online, dan kita boleh screenshot receipt Anda dan salurkan kepada nomor handphone yang sudah tertera di skrin Anda. Oke. Nah, saat yang dinanti-nantikan, mari kita mempersilakan speaker kita, leader kita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Sis Alif. Yeah, dipersilakan. Hai, shalom semua jemaat BWCC online yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama di dalam ibadah online. Walaupun hanya secara online, tapi percayalah Tuhan ada di sana bersama dengan Anda, dan Tuhan juga ada di sini bersama dengan saya. Dimanapun kamu mendengarkan firman Tuhan ini pada pagi ini, Tuhan ada bersama dengan Anda, dan percayalah Tuhan mau menyampaikan sesuatu untuk saya dan juga untuk kamu specifically pada pagi ini. Nah, dan sesuai dengan tema kita pada tahun ini, yaitu a bless, ataupun di dalam bahasa Melayunya membara. Nah, hari ini saya akan sekali lagi menyampaikan satu siri khotbah yang saya berikan tajuk nyalakan apimu. Sekali lagi, nyalakan apimu. Nah, saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Ini adalah ayat dasar daripada tema kita pada tahun ini. Dan saya akan membacanya yang berbunyi seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang roh yang menyala-nyala, kita membayangkan api yang sedang marak, yang sedang menyala-nyala. Nah, ketika kita berkata tentang roh yang menyala-nyala, saya percaya ini adalah mengatakan, berbicara tentang semangat kita, kerohanian kita. Di dalam kita ini ada satu semangat yang sedang berkobar-kobar, ada satu keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, kalau di dalam Englishnya dikatakan passionate. Kita ada satu spirit atau satu semangat yang di dalam kita ini begitu kuat, begitu menyala-nyala, begitu berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu. Terutamanya pada hari ini kita berbicara tentang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, menyala-nyala untuk melakukan apapun yang kita perlu lakukan untuk Tuhan. Nah, hari ini persoalan saya untuk Anda dan juga untuk saya, adakah kita masih mempunyai semangat yang membara di dalam Tuhan? Adakah kita masih mempunyai spirit yang begitu membara untuk melakukan pekerjaan
bagi Tuhan. Nah, kalau kita imbas kembali atau kalau kita ingat kembali pada waktu mula-mula kita ada encounter dengan Tuhan, ada pertemuan dengan Tuhan, ketika kehidupan kita ini diubahkan, ketika kita mengalami Tuhan dan kita mengalami satu perubahan di dalam hidup kita, di dalam sikap, karakter kita, karena kita mengalami Tuhan. Nah, kalau kita ingat kembali pada waktu mula-mula kita mengalami encounter dengan Tuhan, saya percaya kita semua mengalami yang namanya satu semangat yang begitu kuat, semangat yang begitu berkobar-kobar untuk kita datang ke gereja, untuk kita mencari Tuhan, untuk bersama-sama dengan circle kita yang sama-sama mencari Tuhan. Amin. Dan pada hari ini kalau kita tanya diri kita sendiri, adakah saya masih memiliki semangat itu pada hari ini? Nah, kalau kita ingat kembali pada waktu mula-mula kita menerima Tuhan, dan pengalaman saya sendiri ketika saya mula-mula mengalami encounter dengan Tuhan, saya masih ingat masa itu saya masih Sunday School. Waktu itu saya berumur dalam 10-11 tahun. Dan ketika saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya, walaupun pada waktu itu saya masih kecil, tetapi saya ada satu pengalaman pribadi, pertemuan pribadi dengan Tuhan secara roh. Dan ketika itu saya mempunyai kerinduan yang begitu membuak-buak untuk sentiasa mencari Tuhan. Dan saya masih ingat, walaupun saya masih Sunday School, saya ikut doa semalaman. Apapun aktiviti yang dilakukan di gereja, saya akan ikut. Dan ada satu kerinduan yang begitu berkobar-kobar untuk mau datang ke gereja, untuk mau mencari Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Walaupun saya masih kecil, tetapi saya punya kerinduan. Di dalam saya ini ada satu kerinduan yang begitu kuat untuk mencari Tuhan. Dan along the way, saya masih ingat ketika saya sudah di sekolah menengah, saya bersyukur karena pada waktu saya di sekolah menengah, saya masih lagi mempunyai semangat yang begitu kuat untuk mencari Tuhan. Dan saya masih ingat, setiap tahun pada waktu itu di Sabah, setiap tahun dan even sampai hari ini, ada satu konferensi yang mereka buat. Dan sampai hari ini itu masih berjalan, yaitu konferensi pemuda-pemudi. Dan dari saya tingkatan 1 sampailah saya tingkatan 6 dan akhirnya saya ke Semenanjung ini untuk melanjutkan pelajaran. Pada waktu itu saya tidak pernah terlepas satu pun konferensi itu. Namun ada satu hal yang saya ingat kembali, karena pada waktu itu untuk membayar iuran itu saya tidak punya duit, saya tidak punya uang. Jadi apa yang saya perlu lakukan adalah saya harus pergi ke Gunung Kinabalu, dan waktu itu saya harus mengangkat beg pelancong. Alright, untuk saya mendapatkan duit, saya harus mencari duit iuran konferensi itu dengan cara kami pergi ke Gunung Kinabalu, kami akan angkut beg para pelancong, dan dari situ kami akan dibayar. Dan saya masih ingat setiap kali kalau saya ingin mengikuti konferensi pada waktu itu, saya harus pergi ke Gunung Kinabalu dan saya akan mencari duit saya sendiri. Dan pada waktu itu saya masih ingat, karena begitu kuatnya semangat untuk menghadiri, untuk hadir, untuk datang ke konferensi itu, saya sanggup membayar harga. Saya sanggup untuk berkorban. Dan harga sebuah konferensi adalah Gunung Kinabalu pada waktu itu. Dan pada hari ini kalau saya teringat kembali pada waktu itu, betapa begitu kuatnya semangat saya untuk mau datang ke konferensi. Pada hari ini kalau saya ingat kembali dan saya renungkan kembali, adakah pada hari ini saya masih memiliki semangat yang sama? Adakah pada hari ini saya masih punya keinginan yang begitu kuat untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan? Atau pada hari ini, adakah saya berada di satu tahap di mana saya rasa comfortable, saya rasa berada di comfort zone, saya rasa sangat selesa, dan sehingga akhirnya itu boleh sebenarnya membunuh, atau itu sebenarnya boleh memadam semangat yang ada di dalam kita. Nah, pada hari ini kalau kita berkata tentang roh, semangat, ataupun kita punya kehidupan rohani kita yang begitu semangat untuk mau melayani Tuhan, mencari Tuhan, melakukan panggilan kita di dalam Tuhan,
Saya mau kita belajar daripada satu pribadi ini yang selalu kita dengar, nama ini selalu kita dengar. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 saya bacakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tembok dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Nah, ini adalah perkataan Daud. Pada waktu itu apa yang terjadi? Pada waktu itu Daud sebenarnya diperintahkan atau disuruh oleh ayahnya untuk melihat, pergi ke medan peperangan dan untuk melihat-lihat adakah kakak-kakaknya ataupun sebenarnya itu adalah abang-abangnya itu baik-baik sahaja di medan pertempuran itu. Dan Daud hanya sebenarnya mau memperhatikan adakah abang-abangnya berada dalam keadaan yang baik dan sambil membawa makanan untuk diberikan kepada abang-abangnya. Dan ketika dia sampai di situ dan di sana dia melihat bahwa seluruh tentara Israel yang ada di situ begitu takut karena mereka harus melawan Goliat. Mereka harus melawan Goliat yang begitu besar yang kalau secara pandangan, secara mata kasar, even Raja Saul juga sangat takut dengan Goliat karena dia begitu besar dan mereka merasakan bahwa mereka tidak mampu untuk melawan Goliat. Nah, ketika Daud sampai di tempat itu, dia mengatakan bahwa dia mau berperang. Dia mau mengalahkan Goliat itu. Dan kalau kita perhatikan apa yang dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tembak dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, ini menyatakan tentang betapa sebenarnya Daud memiliki satu semangat yang begitu berkobar-kobar untuk mengatakan kepada Goliat bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah milik Tuhan. Dan hari ini karena Tuhan yang bersama dengan saya boleh mengalahkan engkau. Walaupun dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki senjata, dia tidak ada perlindungan, baju perang pun dia tidak ada pada waktu itu. Tetapi dengan berani dia berperang, dia berdepan dengan Goliat ketika itu. Karena apa? Dia punya semangat yang begitu membara karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang sedang bersama dengan dia. Dan saya percaya kalau Daud tidak pernah mengalami Tuhan, saya rasa dia tidak akan pernah mempunyai keberanian yang begitu besar untuk berhadapan dengan Goliat. Dia bukan seorang tentara. Daud hanyalah seorang gembala kambing domba. Namun, kenapa dia begitu bersemangat? Kenapa dia begitu berkobar-kobar dan mengatakan bahwa dia boleh mengalahkan Goliat? Karena apa? Karena dia tahu dia ada Tuhan yang bersama dengan dia. Nah, pada pagi ini kita mau belajar kenapa Daud, apa yang membuatkan Daud itu begitu bersemangat, apa yang membuatkan Daud itu begitu berani, ya begitu berkobar-kobar untuk mau melawan Goliat itu. Karena apa? Karena hanya satu rahasia Daud, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia memiliki keintiman, dia memiliki hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu Daud memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa Daud memiliki satu kedekatan, keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, karena Daud percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang tidak ada hubungan, tidak ada kedekatan dengan Tuhan, tidak mungkin dia akan percaya kepada Tuhan ketika dia berdepan dengan Goliat yang begitu besar. Tetapi karena Daud memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, dia percaya bahwa selama dia menggembalakan kambing domba di padang, ketika ada binatang-binatang buas, binatang-binatang liar yang coba untuk menyerang domba kambing yang sedang dijaganya, dia melihat bahwa setiap kali hal itu terjadi, Tuhan menolong Daud. Tuhanlah yang menolongnya untuk melepaskan
melindungi dan melepaskan kambing dombanya daripada binatang-binatang buas itu. Dia membunuh binatang apapun yang coba untuk menyerang kambing domba yang sedang dijaganya, yang sedang digembalakannya. Dan ketika Daud melihat bahwa selama dia berada di padang menggembalakan kambing domba, dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari itu ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia percaya bahwa Tuhan yang sama akan melawan, akan berperang bersama dengan dia. Nah, kedekatan Daud dengan Tuhan menentukan kenapa dia begitu ada semangat yang berkobar-kobar. Dia ada keberanian yang begitu tekad untuk mau berperang dengan Goliat. Nah, soalan saya pada kita dan untuk saya juga pada hari ini adalah, sedekat mana atau seberapa dekat kita dengan Tuhan pada hari ini? Seberapa intimnya hubungan kita dengan Tuhan pada hari ini? Karena saya percaya tanpa hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak mungkin percaya akan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Semangat kita yang menyala-nyala, kalau hari ini kita masih punya semangat yang begitu menyala-nyala untuk Tuhan, karena saya percaya kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan saya percaya hari ini kita percayakan Tuhan karena kita ada keintiman dengan Tuhan. Nah, pada hari ini soalan saya untuk kita juga sekali lagi, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa Daud itu sebenarnya sangat ada hubungan yang dekat, yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia memiliki semangat yang begitu berkobar-kobar, dia memiliki keberanian yang begitu kuat untuk berlawan dengan Goliat yang begitu besar itu. Yang kedua adalah karena Daud sentiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu Daud itu sentiasa berjalan bersama dengan Tuhan? Daud adalah penulis kepada buku Mazmur 23, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau kita baca keseluruhan Mazmur 23, kita melihat bahwa di sana Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sentiasa berjalan bersama dengannya. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan Daud. Bahkan Daud menulis, walau di lembah kelam, di lembah kekelaman, walau di lembah maut sekalipun, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan bagaimana kita hari ini? Adakah hari-hari kita adakah hari-hari yang kita jalani itu kita jalani bersama dengan Tuhan? Atau adakah kita mengandalkan kekuatan kita untuk berjalan sendiri, sehingga akhirnya kita mengalami yang namanya kepenatan, kita mengalami yang namanya kehilangan semangat, kita mengalami yang namanya give up karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu Daud itu begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, adalah karena Daud memiliki hati yang menyembah. Sekali lagi saya katakan, Daud memiliki hati yang menyembah. Ketika kita punya hati yang menyembah, di dalam apa situasi pun, Daud sentiasa ada nyanyian, pujian, syukur kepada Tuhan. Tidak kira apa yang dia lakukan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, buku Mazmur adalah buku yang paling panjang yang ditulis, dan itu mengandung semua nyanyian, mazmur, pujian, syukur kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat kenapa Daud begitu berkobar-kobar. Dia punya semangat yang begitu luar biasa karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Melalui apa? Bagaimana kita tahu Daud percayakan Tuhan, Daud berjalan dengan Tuhan, dan hatinya adalah hati yang menyembah. Namun ada satu hal yang terjadi ketika Daud mulai merasa comfort. Ada satu ketika di dalam 2 Samuel pasal 11 menceritakan bagaimana Daud jatuh di dalam dosa. Dan pada waktu itu sebenarnya Daud harus berperang bersama dengan tentara-tentara Israel. Tetapi pada waktu itu dia memilih untuk berdiam di istana. Dan ketika dia bangkit dari perbaringannya, dia berjalan-jalan di atas soto istana. Dan pada waktu itulah dia melihat Batseba
istri kepada Uria sedang mandi, dan disitulah dia jatuh di dalam dosa. Nah, ada satu hal yang saya belajar dengan situasi ini, di mana ketika kita meletakkan diri kita pada tahap yang selesa, di mana kita tidak lagi meletakkan fokus dan mata kita kepada panggilan yang Tuhan berikan. Ketika kita berada di tempat yang tidak sepatutnya kita berada, disitulah kita punya semangat itu semakin pudar, dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang membuatkan kita menyesal, yang boleh memadamkan api roh semangat kita yang menyala-nyala untuk Tuhan. Namun berita baiknya, ketika Daud diberitahu oleh Nabi Nathan tentang dosa yang sudah dilakukan, apa yang dia lakukan? Daud kembali kepada Tuhan. Daud bertobat, dia mengakui kesalahannya, dan dia berdoa, Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan hidupku, pulihkan jiwaku, pulihkan hatiku. Nah, pada hari ini, kalau kita melihat kepada diri kita, kalau kita mungkin saat ini sedang merasakan bahwa kita sedang mengalami di mana kita roh atau semangat yang ada di dalam kita ini mungkin sedang malap, mungkin itu sudah padam di dalam hati kita. Mungkin kita sudah mulai melakukan hal-hal yang sepatutnya kita tidak boleh lakukan. Satu hal yang kita boleh lakukan hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada semangat kita yang pada awalnya, bagaimana kita begitu semangat untuk Tuhan. Mari kita kembali ke keadaan itu. Kita masih punya masa, kita belum terlambat. Walaupun hari ini mungkin kita merasakan api itu sudah padam, atau mungkin hari ini kita merasakan bahwa api itu sudah malap, mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan memulihkan hati kita, supaya kita sekali lagi mendapatkan roh yang begitu semangat, yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Dan untuk menutup sharing pada pagi ini, sekali lagi saya mau tinggalkan kita dengan soalan ini. Seberapa banyak atau seberapa besar semangat kita yang masih menyala-nyala untuk Tuhan? Nah, ini kita harus selalu perhatikan. Mari kita selalu cek diri kita. Adakah roh saya, adakah semangat saya ini masih menyala-nyala untuk Tuhan? Dan yang kedua, adakah hari ini saya masih mengalami kedekatan dengan Tuhan saya? Atau adakah hari ini saya mengalami yang merasakan bahwa saya sangat jauh dari Tuhan? Dan apa yang kita perlu lakukan? Mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Mari kita bertobat, mari kita minta Tuhan pulihkan. Dan mari kita minta Tuhan menyalakan kembali, nyalakan api roh di dalam hati kita itu kembali. Dan mari kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena ketika Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan dalam setiap situasi di dalam hidupnya. Dia mempunyai hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dia memiliki semangat yang sentiasa berkobar-kobar, yang sentiasa menyala-nyala untuk Tuhan. Dan mari kita berhati-hati. Jangan padamkan api, jangan padamkan roh semangat yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita. Semata-mata karena kita mau berada di tempat yang selesa, karena kita mau memiliki keadaan yang aman, yang berada di comfort zone, kita akan kehilangan semangat itu. Ketika kita mulai membiarkan apa yang dahulunya kita pegang, yang dahulunya kita lakukan dengan penuh semangat, dan tiba-tiba hari ini kita mungkin biarkan itu menjadi hanya sebagai rutin, menjadi sesuatu yang tidak lagi kita lakukan untuk Tuhan, itu akan memadamkan api roh yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita. Nah, mari kita perhatikan, mari kita always cek hati kita, cek jiwa kita, cek roh kita. Adakah kita masih punya semangat? Adakah api Tuhan itu di dalam kita itu masih menyala-nyala?
Amin. Nah, dan itu sahaja sharing yang saya mau sampaikan untuk kita pada pagi ini. Saya percaya kita diberkati. Saya percaya Tuhan berbicara di dalam hati setiap kita. Secara spesifik pada hari ini Tuhan berbicara di dalam hati kita. Dan saya akan terus membawa kita di dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan mari kita berdoa. Saya minta mari kita semua mengangkat kedua belah tangan kita dan mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Tuhan, saya percaya Kau sudah berbicara di dalam setiap hati, setiap pribadi kami, sesuai dengan situasi kami, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Tuhan, pada pagi ini kami sudah selesai Tuhan mendengar firman-Mu dan Tuhan, kami akan berpisah buat sementara waktu ini Tuhan. Tetapi kami percaya Kau akan terus bersama dengan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat Tuhan, dalam sepanjang minggu yang ke depan ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita, mari kita terus menjaga api roh yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita masing-masing, agar api itu tetap menyala-nyala, agar semangat kita untuk Tuhan itu tidak pernah pudar. Dan marilah kita terus melakukan apapun yang kita lakukan. Mari kita lakukan untuk Tuhan. Karena apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, tidak kira kecil atau besar secara pandangan kita manusia, itu tidak pernah sia-sia. Nah, Tuhan yang menyertai kita. Tuhanlah yang melihat apapun yang kita lakukan. Dan mari kita teruskan semangat. Mari kita teruskan berapi-api di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami mau kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Sis Alip untuk sermon yang sangat memberkati kita sebentar tadi. Semoga firman Tuhan yang diberitakan bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi itulah doa kita untuk setiap sermon yang kita dengar. Jadi seterusnya, kita akan masuk ke dalam ruangan announcement. Dan pertama sekali, mari kita saksikan tayangan video tentang aktiviti-aktiviti mingguan Gereja BWCC DCC. Offering kita bolehlah disalurkan kepada account Breakthrough Worship Community Church dan nomor account adalah seperti yang tertera di dalam gambar. Untuk reference ataupun rujukan, bolehlah diletakkan sebagai BWCC Online. Setelah itu kita boleh hantar receipt kepada nomor yang tertera di dalam gambar ini untuk tujuan rekod. Demikian announcement untuk minggu ini. Jumpa kita minggu hadapan. Stay tuned and bye. God bless.